rata-rata keberhasilannya itu berapa sih? Artinya maksud saya gini, dari 10 misalkan ada 9 yang berhasil, 8 yang berhasil, atau 6 yang 8 sampai 9 orang 8 sampai 9 orang berhasil. Oh gitu ya? Iya. Ukurannya sesuai nggak yang mereka inginkan? Ukuran itu nambah dari satu kali terapi itu 1 cm, 3 cm sampai 5 cm. Yang datang ke berbagai profesi? Berbagai profesi. Dari yang ekstrim dulu deh. Pernah ada nggak dokter yang datang? Ada. Dokter yang datang gitu ya? Ada ya? Berhasil? Berhasil. Boleh spill nggak sih? Profesi apa saja yang pernah datang? Banyak dari pegawai negeri ya, Pegawai negeri. wisata tentunya. Kalau itu ada yang anggota DPR, Anggota DPR datang? Ada. Oh, DPR, bahkan wakil bupati, wakil wali kota, semua. Artis ada nggak artis? Artis ada. Juga. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Tamu spesial kali ini adalah seorang cucu Maerot. Jadi saya nggak harus menjelaskan dong profesinya apa. Walaupun ini segmen Bicara Profesi. Kita sambut saja narasumber yang luar biasa dan spesial hari ini, yaitu Akmal. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, informasinya tadi ya, pada saat kita diskusi di awal, kesini sebelumnya itu masih ada pasien yang ditangani ya, kurang lebih begitu. Masih, sebelum datang ke sini nanganin dulu. Oke. Sebelum kita jauh diskusi mengenai urusan besar membesarkan dan panjang memanjangkan nih ya, saya ingin cross check dulu nih. Boleh. Karena di luar sana, ya di internet lah ya, Betul. kalau saya googling juga itu banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai cucu Maerot gitu ya. Betul. Entah mengaku-ngaku aja atau mungkin betul cucunya Maerot, tapi Maerot yang lain gitu. Bukan Maerot ini kan bisa aja. Nggak bohong tapi bukan Maerot yang dimaksud. Nah, kita ingin validasi ya supaya sah nih gitu ya diskusi kali ini. Gimana Akmal membuktikannya bahwa Akmal ini adalah cucunya Maerot asli? Memang ada sebagian yang asli ya di Google itu tentunya. Tapi ada sebagian yang palsu. Intinya nggak ada kaitan sama keturunan kita gitu kebanyakan. Biasanya kalau yang asli punya dokumentasi yang memang peninggalan dari almarhum Gitu. yang bisa ditunjukkan gitu. Nah, dokumentasinya apa contohnya? Boleh kita Contoh. validasi dulu di awal nih. Mangga Apa Akmal contohnya? seperti kayak gini. Mangga. Ini apa nih? Itu berangkat hajinya emak. Oh, berangkat hajinya emak ini asli nih ya? Asli langsung. Ini ada BRI ya, direksi BRI gitu ya. Menandatanganinya. Terus ada apa lagi ya? KTP asli emak. KTP asli emak. Walaupun beliau sudah almarhum ya, tapi ya ini KTP asli nih. Ini berlaku seumur hidup ya. Waktu itu sudah seumur hidup ya. Seumur hidup. Oke, jadi dilahirkan tahun 1928. Ini asli nih KTP-nya nih. Sebelum KTP yang baru ya. Betul, sebelum elektronik kan. Sebelum elektronik. Ada lagi ya? Apa? Udah paling itu. Nah sendiri prakteknya ini legal atau tidak nih? Legal. Legal ya. Tandanya legal apa nih? Siapa Dinas tahu kesehatannya ada. Oh gitu. Jadi ada izin prakteknya juga ya? Ada. Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Dinas Kesehatan, di sini ada nomor izin prakteknya ditandatangani oleh dokter. Betul. Gitu ya. Tahun 2022. Oke, luar biasa nih. Berarti sudah hampir valid 100% nih. Ini apa lagi nih, Kak? LPK Sehat Holistik. Oh, ini sertifikat ya. Berarti dari apa? Dari lembaga LPK itu apa? LKP ya? Oh, lembaga khusus dan pelatihan. Oh, memang ada khususnya juga ya? Betul. Jadi untuk menunjang lah. Untuk menunjang. Betul. Di sisi pijatnya ya? Betul. Oke, walaupun ramuannya turun-temurun. Nggak bisa orang lain tahu dong. Jelas itu. Oh, rahasia gitu. Ada apa lagi ya? Ini juga masih ada sertifikasinya. Perkumpulan Ikatan Alumni LKP. Nah, ini yang ini ya, Ikatan Alumni Pijatnya. Terus sama ini juga ada. Dan ini oke, dari LKP Sehat Holistik. Nah, dan ini ada beberapa dokumentasi ya. Dari emaknya langsung. Dari emaknya langsung. Oh, betul. Iya, ini foto-foto asli nih. Zaman dulu kan fotonya gini ya, Polaroid nih dicetak. Betul. Gitu. Oh, ini ada catatan. Iya, catatannya beliau. Ini nggak bakalan ada yang punya, kecuali memang ya maaf ya mencuri gitu ya. Dan mencuri pun tidak akan selengkap ini kali ya. Betul. Gitu. Ini asli semua nih. Ini asli. Oh, oke. Terus itu yang terakhir sama waktu sama emak ya? sama bapak saya. Oh, waktu emas sama bapak gitu ya. Oke, luar biasa. Ini saya boleh sampaikan nih. Ya, podcast kayak ini bisa kita mulai. Ya, valid saya mendatangkan seseorang yang memang garis keturunan atau cucu Maerot ya. Siap. Gitu ya, kurang lebih Ya, seperti itu. betul. Karena ya banyak yang ngaku-ngaku lah. Benar. Akmal,
Pertanyaan saya pertama nih mungkin ya dari sisi, saya bukan dokter medis, saya dokter S3 gitu ya. Tapi saya ingin melihatnya dari perspektif teman-teman yang dokter medis gitu ya. Saya juga ada teman yang seksolog, ada juga teman yang ahli bedah urologi gitu. Katanya urusan besar membesarkan dan panjang memanjangkan itu kebanyakan mitos. Hanya kedokteran urologi yang bisa melakukannya, itu pun dengan operasi atau implan. Seperti apa Akmal merespon itu? Ya kalau misalkan secara medis ya mungkin bisa jadi seperti itu ya. Cuman kalau kita punya inian sendiri lah gitu. Jadi kan sudah turun menurun tentu dari sejak tahun 45 ya. Pertama kali praktek gitu. Betul. Sampai saat ini kalau secara kita, kalau misalkan dari tahun 45 sampai sekarang, kalau misalkan orang nggak mendapatkan khasiat ataupun manfaat, tentunya nggak akan ada sepanjang ini. Sepanjang gitu, ini. Sampai ke tahun 2025 masih tetap, bahkan tadi terakhir kita masih nanganin mau ke sini juga. Berarti secara logika gitu ya, sejak dulu sampai sekarang minimal ada yang berhasil, apalagi kalau panjang gitu kan banyak yang berhasil gitu. Betul. Ya? Oke. Ya, saya memang belum lihat ada teman atau siapa, buktinya siapa juga yang beneran. Mana lihat coba bener atau tidak sebelum dan sesudah, kan nggak bakal sedetail itu ya. Betul. Terserah lah, ada yang nggak percaya silahkan, yang percaya terbukti. Sampai sekarang masih ada calon pasien ya? Masih ada. Masih ada. Banyak bahkan. Banyak gitu ya. Setiap harinya 5 sampai 10 orang, bahkan 15 sampai 20 orang masuk. Oh gitu. Oke. Setiap hari itu. Setiap hari. Betul. Oke. Kalau tadi saya sampaikan di sisi medis tuh bisa dilakukan kalau operasi atau implan. Operasi itu kalau nggak salah dipotong lah salah satu otot penunjangnya, uratnya gitu ya, sehingga ya cuman nanti tidak akan keras banget nih katanya karena sudah dipotong. Apalagi implan itu dimasukin benda asing kan. Ada yang nanti pada saat katakanlah digunakan bengkok dan sebagainya, lebih banyak kecelakaannya, infeksi atau iritasinya itu. Kalaupun kita paksakan gitu ya pengobatan-pengobatan seperti itu. Nih yang lakukan, boleh tahu nggak metodenya apa sebenarnya sih? Jadi kita tradisional dengan cara diurut. Fungsi pengurutan kita memperlancar peredaran darah, memperbaiki saraf, mencari solusi impuls saraf yang bermasalah. Jadi bagian itunya, bagian penisnya? Bagian seluruh badan. Oh, seluruh badan. Jadi tidak hanya di alat vitalnya ya? Iya, karena kan kalau untuk organ alat vital kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Pengaruhnya ke sana. Nah, contoh kecil kita dari penglihatan, alat vital bisa bangun kan? Melihat sesuatu objek. Iya sih. Pendengaran bisa. Oh, gitu. Pemikiran kita bisa. Benar pembicaraan sih. Penciuman bisa, gesekan apalagi udah sentuhan fisik. Bisa kan, motoriknya bukan tok di organ alat vital tapi ke semua unsur. Iya, bacaan artikel aja dulu nih tim saya salah satunya biasa baca stensil itu kontak loh. Hanya baca padahal gitu ya. Oh gitu iya. Oh, berarti gitu ya. Logikanya masuk sih gitu ya. Saya nggak bisa mencari lebih lanjut nih. Jadi pijat ya, dan pijatnya tidak hanya di bagian vital tapi seluruh badan. Seluruh badan. Jadi kita kan cari selusuri dulu di mana letak permasalahan atau penyumbatannya. Takut ada yang penyumbatan di bagian itu. Bantu sejak emak masih praktek atau udah meninggal? Bahkan saya dari kecil, kalau berbicara itu saya masih dari SD itu udah dilatih secara tidak langsung, kita dilatih, tapi nggak secara ini gitu. Jadi kamu ngambil ramuan dong ke hutan, bahannya ini dicatat sama dia. Ya udah kita pergi ke hutan nyari bahan. Oh karena dulu di Sukabumi itu masih hutan ya, banyak betul, hutan. Betul, sampai sekarang juga masih ada. Oh jadi hutan. Mencari ramuannya emak tuh sendiri gitu ya? Sendiri. Oh gitu. Dan udah ikut tuh? Ikut, bahkan bambu seperti yang contoh itu, bambu itu kita ngambil sendiri. Ngambil sendiri? Memang ada spek khusus atau memang bambu? Enggak, bambu biasa. Jadi cuman ukuran yang biasa rata-rata yang diinginkan nanti dicari seperti ukuran lingkaran diameter ataupun sentimeter untuk panjangnya nanti kita tinggal atur. Oh gitu. Betul. Sebentar nih, ini ada jok-jok di luar sana kalau mau ukuran berapa senti itu ya disesuaikan. Betul. Tapi katanya minimal itu dipukul kemudian bengkak itu gede gitu ya. Oh enggak ya? Enggak lah. Oh enggak. Semua ada step by step. Jadi maintenance-nya lah. Enggak bisa seperti kayak gitu. Kecuali mungkin tadi seperti pakai implan atau itu mungkin bisa. Karena kan ada cairan asing. Kalau secara tradisional kita memang sejauh ini memang ada yang cukup 1 kali udah oke gitu. Ada yang 2 kali, 3 kali
udah oke juga. Kebanyakan 1 kali? Kebanyakan rata-rata 1 kali. Rata-rata keberhasilannya itu berapa sih? Artinya maksud saya gini, dari 10 misalkan ada 9 yang berhasil, 8 yang berhasil, atau 6 yang berhasil. 8 sampai 9 orang 8 sampai 9 orang? berhasil. Oh gitu ya? Iya. Ukurannya sesuai nggak yang mereka inginkan? Ukuran itu nambah dari 1 kali terapi itu 1 cm, 3 cm sampai 5 cm. Nambahnya. Oh gitu. Jadi setiap orang berbeda kan, berbeda genetik ya. Nah itu genetik itu yang menentukan juga. Maaf nih, ukurannya itu pada saat ereksi atau pada saat ereksi ya tentu nambah, nggak ereksi juga ada kelihatan. Oh gitu. Ada kelihatan penambahan gitu ya? Gitu. Cuman nggak mati segitu, hidup segitu. Jadi tetap alami, gitu. Natural lah, seperti bawaan dari Tuhan gitu. Kalau membesarkan itu diameter berarti? Diameter. Gitu. Keberhasilannya gimana? Sama. Berapa senti? Kan orang banyak suka request, saya kepengen besar, panjang, keras, kuat, tahan lama, menyembuhkan mani encer, ejakulasi dini, lemah syahwat, gejala impoten, sama kestabilan saraf, disfungsi ereksi. Oh jadi tidak hanya membesarkan dan memanjangkan ya? Iya semua. Keluhan alat vital yang lain juga banyak yang konsultasi? Banyak. Nih, luar biasa ya. Dari kecil sudah ikut membantu emak? Dari kecil, bahkan sampai sekarang kita terus. Oh kita, aduh, akhirnya melanjutkan ya? Iya, gitu. Melanjutkan. Dari kecil kan, yang saya bayangkan nih kalau mau memanjakan, membesarkan itu pasti dong dipijit alat vitalnya gitu. Berarti dari kecil sudah melihat alat vital itu ya? Iya, cowok kan? Betul, makanya kan kan ada orang suka bilang, oh kalau gini badan gini, alat vital gini, vital sebetulnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Karena mitos, saya nggak tahu mitos atau fakta ya, katanya ini orang gendut pasti alat vitalnya kecil. Orang kurus dan tinggi alat vitalnya besar. Itu seperti itu. Oh, dari yang lihat sebelum diobati gitu ya, sebelum di pijat atau apapun, itu memang nggak selalu ya? Nggak selalu seperti itu. Karena kan genetik orang berbeda. Tidak dipengaruhi oleh genetik, otot tubuh atau lemak gitu ya? Oh gitu. Nah, sekecil apa sih dan sependek apa yang pernah lihat ketika ada orang yang berobat nih gitu? Sekecil mungkin segini kali ya. Dan panjang sekitar 5 cm, diameter segini ada. Kecil banget dong ya? Kecil banget. Di bawah itu mah nggak normal. Kalau nggak normal gitu masih bisa diobati? Harus bisa, kasihan dong. Karena nanti kalau dia berumah tangga, kalau kita nggak bantu, nggak harmonis rumah tangga. Karena rumah tangga harmonis itu bukan seberapa kita banyak uang. Iya. Juga kan. Tapi itu juga harus mumpuni. Penting ya? Ya saya tahu sangat penting. Mungkin pertanyaan saya gini ya. Ini dari sisi medis nih. Betul. Katanya kalau disebutnya micropenis ya. Itu memang hormon. Namanya hormon gonad apa gitu lah. Atau HCG gitu. Itu memang sejak dikandung itu sudah mempengaruhi nanti penisnya kecil atau gede. Betul. Dan kalau 0 sampai 3 bulan itu tidak ada perkembangan, maka akan punya micropenis yang tadi mungkin segede gini ya, gitu. Betul, ya. Kecil. Ini terus saya senyum-senyum, mungkin ada yang punya ya, nggak apa-apa kan udah punya kontaknya Akmal gitu. Itu masih bisa disembuhkan. Masih bisa. Dan ada yang seperti itu. Ada. Gitu. Jadi saya pikir kalau pembesaran ini kan seperti ini kan kita besarkan otot tektis kan. Betul. Otot tektis. Sekarang kita berlogika, orang yang nge-gym bisa besar ototnya walaupun masa pertumbuhannya udah lewat kan? Iya, yang udah tua pun bisa mulai dan ototnya tumbuh. Betul. Gitu ya. Tapi itu kan otot badan yang lain, apa otot penis kan sama. Sama otot ya? juga kan. Jenis ototnya sama ya? Ya, otot juga tetap kan. Oh iya. Gitu. Tapi kan sekali urut apa mungkin? Kalau badan kan sekali urut nggak bisa. Biasanya kan 3 bulan pertama baru terbiasa, 6 bulan baru mulai ada hasil, setahun mulai membesar. Itu kan sekali urut. Sekali biasanya di kita mah. Oh gitu ya. Bahkan kalau khasiat dan manfaat dari ramuan pun dalam beberapa hari ini udah bisa merasakan pergerakan ke organ alat vital. Walaupun tradisional, insya Allah lah bermanfaat bagi kaum adam yang memang membutuhkan. Gitu. Ya, kembali lagi kan kalau kondisi kita ya kita yang rasa. Biasa kan orang berpikirnya oh kayak gini tentang kesehatannya. Karena kan tabu biasanya. Ya tabu ya, betul. Tabu. Tabu ataupun malu. Mau bertanya ke siapa pasti malu dan tabu. Iya. Gitu. Tapi sampai sekarang buktinya ada terus. Apanya?
Bukan ada lagi ya. Banyak. Gitu. Dan berhasil. Berhasil tentunya. Kalau nggak ada yang berhasil, ya tentunya nggak Nggak bakal mungkin ya? sejauh ini gitu. Kita Kita dari ada tahun penghasilan dong. dari Bisa tahun- kerja di lain dong itu ya. dari Oh, tahun gitu. 45 emak sampai sekarang aja udah berapa 70 tahun lebih ya. Udah banyak pasti. Banyak banget ya. Udah jutaan lah insya Allah. Dan itu rata-rata sekali. Rata-rata sekali. Sekali datang itu pada saat diobati langsung di depan AA itu berubah atau nanti Ada testimoni? maintenance-nya enggak. Jadi gini ada tahapannya. Biasanya dari 3 hari prosesnya itu kan diurut nanti di rumah sekali, nanti dipulangkan, nanti bawa nih ramuan sama minyak ramuan diurutkan sendiri, maintenance kan di rumah. Setiap malam mau tidur dipakai. Oh gitu ya. Gitu rutin. Rutin ya. Oke, ini bagi netizen teman-teman viewer kita ya. Saya memang melihatnya secara logis ya. Artinya silahkan Anda menilai seperti apa pengobatan ini karena pengobatan tradisional pijit itu kan memang ada gitu ya. Betul. Dan bermanfaat, tidak hanya terkait dengan alat vital ya. Ya, setuju ya sampai sana ya. Betul. Saya juga setuju. Terserah Anda misalkan yang merasa baik-baik saja, mungkin ada yang bohong, nggak ada secara medis, secara penelitian nggak ada, silakan. Tapi di luar sana mungkin ya ada yang butuh gitu ya, terinspirasi. Buktinya sampai sekarang ada terus gitu Masih ya. ada. Yang datang ke berbagai profesi. Berbagai profesi. Dari yang ekstrim dulu deh. Pernah ada nggak dokter yang datang? Ada. Dokter yang datang gitu ya? Ada ya. Berhasil. Berhasil. Berarti orang medis pun ketika mungkin udah desperate atau secara ilmiah mungkin gak berhasil datang ke A gitu ya. Betul. Kak A boleh spill gak sih profesi apa saja yang pernah datang? Banyak dari pegawai negeri ya, mulai Pegawai negeri. wisata tentunya. Kalau itu ada yang anggota DPR, Anggota DPR ada datang? Ada Oh, DPR, bahkan wakil bupati, wakil wali kota, semua. Artis ada nggak artis? Artis ada. Ada juga. Jadi berbagai profesi ya Bahkan, sebetulnya ya. Dari dokter ada, ustadz pun ada. Karena kan Ustadz kita pun nggak melanggar kode-kode keagamaan kan. Oh, Kalau iya. kita terapi urut itu kan kita berlangkah ikhtiar, berusaha manusia. Ya, gitu. Oke. Jadi nggak ada kaitannya misalkan kita menggunakan bahan-bahan yang zat-zat yang berbahaya, tentu akan ada larangan kan seperti Iya, kayak betul. gitu. Dan Kalau ini tradisional ya. tradisional murni, bahannya dari rempah-rempah. Nggak ada kimia sama sekali. Nggak ada. Oh, nggak tuh. ada ya. Jangan, bahaya, jangan pakai kimia. Ya namanya ikhtiar usaha gitu ya. Betul. Dan ternyata usahanya sepengetahuan AA dari dulu Mak sampai dengan AA sendiri tuh Masih tetap kita lestarikan seperti ini. Masih Jadi nggak ada perubahan ya. nggak ada perubahan. Oke. Itu udah amanah lah. Kita harus 8 jaga. sampai 9 orang dari 10 orang itu berhasil. Berhasil. Oke. Boleh agak teknis nggak? Hmm. Ini contohnya, kalau ada yang tidak harus disampaikan silakan ya. Tapi Enggak. saya pengen teknis nih. Misalkan seseorang gitu ya. Anda misalkan ya. Ya udah saya deh gitu. Datang ke A nih. Saya bantu dong. Boleh jelasin nggak tahapannya apa sampai dikasih apa dulu? Ini untuk apa? Boleh dijelaskan sedikit nggak? Kalau boleh ya. Kalau enggak nggak apa-apa. Boleh. Silakan. Jadi gini, kita kan tentunya ada pengurutan dulu. Pengurutan itu untuk mencocokkan ramuan apa yang akan kita gunakan untuk metode penyembuhannya. Oh beda-beda. Beda-beda. Jadi kasih sampel aja. Contohnya ada yang ingin panjang dan besar gitu. Contohnya gitu. Kalau misalkan ada yang mau pakai besar sama panjang kan ada minyak ramuan yang hasil penyulingan. Oh gitu. Gitu. Itu dibuat sendiri. Dibuat sendiri. Itu diapain tuh, dipijit? Dipijitkan di organ itunya. Langsung di organnya? Bisa. Terus misalkan tapi alangkah bagusnya datang dulu untuk mengikuti terapinya. Oke, katakanlah datang nih, saya datang misalkan atau siapa gitu datang ke Diterapi dulu. Terapi itu dipijit. Pijit. Oh, dengan minyak tadi hasil penyulingan. Dengan minyak nanti dipijit, setelah pijit baru kita buatkan ramuan apa yang pas gitu. Oke, dengan jadi kondisi badan dengan alat vital dipijit, pakai ramuan hasil penyulingan tadi ya, minyak ya. Setelah itu udah gerak sendiri ya. Nggak sengaja nih. Kayaknya besar sebelah nih tangan saya kayaknya. Jadi setelah dipijit dibuatkan ramuan. Buatkan ramuan. Nah, ramuan itu sebelum pemijitan itu kan biasanya orang kita tanya apa Pak, keluhannya apa, pengen di apa. Misalkan contoh kepengen kita nambah size ukuran panjang dan besar misalnya gitu contoh ya. seperti itu. Tinggal kita tentukan di ramuan di sini. Oke. Di lemang ini seberapa besar yang dipilih, tinggal gunakan pakai lemang. Jadi dalamnya pasti beda. Beda Untuk ketahan kebutuhan berbeda. berbeda. Oh, dan ini bambunya disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Iya, itu ukuran untuk 15 Ini ukuran untuk 15 cm. 15 cm.
Gede juga ya. Saya gak bilang saya kecil loh, saya cuma bilang oh gede juga ya gitu. Oke 15. 15. Ini bambu yang dibelah. Bambu ketan tapi dibelah. Jadi ini kan dikasih ketan dalamnya. Ketan huma. Ketan huma dimasukin. Terus diapain? Nanti dimasak. Nanti dimakan. Dimakan ketannya. Lemang bentuknya. Tapi nih saya agak ini karena saya host nih ya nanya. Kalau ini dimakan, hubungannya besaran bambu dan panjang ini dengan alat vital gimana? Saya pikir dimasukin sini enggak? Enggak. Oh enggak. Enggak dimasukkan ke situ. Jadi itu seberapa besar yang diharapkan, tinggal makan ketannya seberapa besar itu. Oh gitu. Ketan ini ada ramuannya khusus atau ketan huma biasa? Ketan huma biasa. Yang pengambilannya ya tentunya di hari-hari baik lah. Gitu. Oh gitu. Oh jadi ada weton atau apa orang Jawa itu kayak gitu ya. Oke jadi dan itu berpengaruh ya? Berpengaruh. Oh gitu. Saya pikir ini dimasukin terus dipijit supaya enggak ya. Oh jadi bambu ini bagi di luar sana karena ada sering joke atau penjelasan yang salah. Milih ukuran bambu. Ya iya, nanti digebugin sama bambu. Kalau mau gede ya digebugin bengkaknya segede itu. Ternyata bambu ini diisi lemang, ketan huma gitu ya. Nanti dimakan. Betul. Nanti disampaikan ini makannya hari apa kayak gitu ya. Lalu seperti itu. Oh, oke. Ada ditunjang lagi dengan ramuan, minyak ramuan. Ini minyak ya? Nah, ini ada terong pancarasa. Ini terong khusus atau gimana? Terong khusus, ini terong pancarasa, namanya terong banyak rasa, namanya pancarasa ya. Memang rasanya banyak? Sangat banyak. Bibitnya khusus atau bisa di pasar enggak ada di pasar. Oh berarti memang A dan keluarga kurang lebih ya? Ada khusus di membudidayakan. Jadi dia pahit, pedas, ketir, manis, asin ada di situ. Bawaannya seperti itu? Wah gitu ya. Padahal kan biasanya kalau buah itu satu genetik kan. Iya. Kalau pahit. Saya suka terong gini, cuma sepet aja gitu ya, udah. Bukan, kalau ini enggak. Kalau ini enggak kan? Pahit, pedas, asam, manis ada. Terong khusus khas Ma itu biasanya. Jadi ada ini lemang yang di dalam ukuran yang kita inginkan. Betul. Sama ini. Itu. Ada ramuan kalau misalkan nanti dibawa pulang ramuan ini diminum untuk 3 hari ya. Ini untuk 3 hari. Satu hari itu 200 ml. Ini kan 600 ml ramuan satu. Ini untuk 3 hari berarti? 3 hari. Iya, ini apa ramuan apa? Godokan yang ini. Oh godokan yang ini. Oke, saya tunjukin ya. Jadi ini adalah akar-akaran ya. Dan kulit dari pohon-pohon yang jadi memang. Daun-daunan, akar-akaran. Sebetulnya kan kalau diinikan semua kan ada rahasianya. Iya. Ada 41 akar, 41 daun, 41 kulit-kulitan. Jadi 120 lebih lah bahannya. Itulah resep yang diturunkan dari Ma Erot ke anak dan cucunya. Betul. Yang which is orang lain mungkin nggak tahu gitu ya. Atau pasti nggak tahu gitu ya. Nggak tahu pasti karena ini kan rahasia dapurnya gitu. Kalau misalkan kita ekspos seperti kayak gini kan bisa cenderung orang, ini bisa dihafal lah bentuk-bentuknya. Cuman kan sejatinya yang rahasianya nggak kita lihatkan seluruhnya gitu. Walaupun bahan ini memang ada sebagai kita gunakan. Oke, pokoknya tradisional, ada pijit, ada ramuan. Betul. Dan terakhir pendoaan. Oh didoain. Itu pada saat datang doain gitu ya? Nanti setelah terapi ramuan disiapkan, setelah siapkan didoain. Oh, ini maaf nih Pak, doanya ya. Kadang-kadang kan ya audiens kita juga banyak yang religius ya. Doanya itu memang doa berhadiahlah, bermunajat gitu. Misalkan ini pakai doa kejawen nih, nggak jelas Arabnya enggak. Memang doa-doa dari Al-Quran gitu ya. Betul. Oh, kayak bermunajat gitu. Oh, oke. Dan bisa sama-sama. Jadi nanti kalau misalkan mengikuti bisa sama-sama mengikuti, mendengarkan. Jadi nggak baca mantra-mantra tapi doa. Ya doa, betul doa ya. Tidak mantra kemenyan, nggak pakai kemenyan kan? Oh, enggak lah, ini enggak. Ya ini memastikan aja ke audiens beliau Akmal ini yang menyampaikan gitu ya. Di sini aja kan kita terapis, lembaga terapis gitu. Bukannya dukun. Oh, beda ya dukun dengan terapis ya gitu. Oke, siap. Ya Akmal sudah sedemikian jelas menjelaskan semua pertanyaan saya, keraguan saya, keraguan mungkin netizen juga, viewer juga, keputusan ada di tangan Anda. Ya seperti saya sampaikan, yang memang nggak butuh atau nggak percaya silahkan. Tapi buktinya banyak juga yang butuh gitu ya. Oke, bicara kebutuhan, sebetulnya yang banyak datang ke Akmal ini memang bermasalah dengan size-nya kecil. Kecil itu dalam arti di bawah normal ya. Betul. Atau sebetulnya yang normal atau sudah besar
ingin ditambah sih, kebanyakan. Bervariatif ya tadi, ada yang kecil kepengen ditambah besar, ada yang normal ditambah lagi kepengen lebih gitu. Ada yang size-nya udah oke, kepengen lebih lagi. Kan orang itu biasanya nggak pernah puas dengan apa yang dia raih dan dia dapatkan. Gitu. Sama kayak tato gitu ya, atau menguruskan ini udah tirus tambah lagi pengen jadi artis Korea mungkin gitu ya. Betul. Bisa ditambah lagi gitu kayak gitu ya. Oke. Memang bisa ditambah terus? Bisa. Oh gitu. Nggak ada maksimalnya gitu. Badan Anda kan kayak gini atau tetap ada maksimalnya. Ada maksimal. Cuman kan ada waktu biasanya. Misalkan tahun ini sekian bisa naik kita 1 sampai 5 senti contohnya. Nanti maintenance-nya setahun berikutnya bisa nambah lagi. Oh, jadi sampaikan di sana. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa ya. Sekarang saya 10 cm mau 24 cm seperti di film-film nggak bisa ya? Nggak bisa, semua juga ada aturan gitu. nggak ini gitu. Paling 1 sampai 3 sampai 5 sentian penambahan. Setiap kali terapi. Betul. Intinya gitu ya. Kalau misalkan saya mau 5 cm tadi maksimal gitu ya. Betul. Ternyata dapatnya 1 cm itu sesuai genetik. Sesuai genetik, nanti ngikutin treatment lagi. Terapi lanjutannya nanti nambah 1 cm lagi. Nanti seperti itu ya. Gitu. Ada nggak sih yang datang kemudian tolak? Kasus seperti apa yang tolak nih? Karena kan ya misalkan kalau kondisi tertentu pasti nggak mungkin saya gitu. Secara pengobatan nggak ada seperti apa sih kasus yang tolak biasanya? Biasanya yang tolak itu bekas suntik yang memang terinfeksi gitu. Oh gitu. Banyak ada kan metodenya, ada yang banyak yang menggunakan suntik-suntikan mungkin di luar gitu. Oh gitu. Terus datang ke gitu ya? Banyak. Nanti malah dituduh lagi. Ya, kalau kita terapi ya kita kan masalahnya kan kita punya nama besar ya dari keluarga, dan kita sejauh ini kan tradisional, yang memang tradisional gitu. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu, orang lain yang nyuntik itu orang, nanti kita yang kena getahnya paling belakangan. Iya, dikiranya memang malpraktek di sini ya. Betul. Padahal kan mungkin dari luar dulu. Betul. Gitu ya. Kebanyakan gitu. Kalau alat vitalnya itu dipijitnya itu ini enggak sih keras banget sehingga menimbulkan cedera enggak sih? Enggak. Oh enggak ya, justru ya? Enggak. Jadi kita hanya memperlancar peredaran darah. Jadi enggak akan timbul sakit. Enggak akan timbul sakit. Enggak. Gitu. Karena memang ya kita menyembuhkan, bukan nyakiti. Jadi bukan membengkakkan otot jadi besar ya? Bukan. Oke. Jadi kita kan tektis itu kan lapisan kulit, lemak, daging, tektis kan. Tektis di organ alat kita kan seperti kayak gini, ada 3. Nah yang kita besarkan jangkar ini, yang 3. Jadi begitu dia mekar, gede. Memang bisa ya? Sih kayak masih gak percaya nih guys. Riset saya itu kebanyakan di internet itu entah jurnal medical atau apa, mitos atau fakta, selalu seperti itu tuh. Kan contohnya gini, kan ada contoh lagi di pengobatan tradisional yang lain, seperti misalkan patah tulang. Secara medis kan gimana tulang bisa nyambung? Ternyata realitanya orang banyak kok yang pakai pengobatan tradisional itu ya. Kita banyak lah yang terkenal kayak gitu ya. Kalau berbicara seperti itu ya, kan di medis kan misalkan kita dengan bedah operasi ataupun pasang pen gitu. Betul kan? Nah, kalau misalkan di tradisional itu kan patah. Iya. Tapi bisa kita sambungkan, kulitnya ketemu lagi, uratnya ketemu, dagingnya ketemu, tulangnya ketemu. Iya. Normal. Padahal tulang kan ya lebih keras ya. Betul. Udah patah itu. Betul. Secara logika pasti tidak lebih mudah dibandingkan membesarkan otot gitu. Betul. Maksudnya ya. Oh, gitu ya. Saya baru dapat penjelasan utuh nih dari seorang praktisi. Terlepas ada kontroversi pastilah ya. Ada yang percaya atau tidak. Ternyata penjelasannya logis sih gitu ya. Dan memang analoginya tadi, gimana dengan patah tulang? Gimana dengan gym gitu ya? Betul. Seperti itu ya. Betul. Karena kalau peredaran darah saya yakin bahwa itu akan mempengaruhi fungsi tubuh kita menjadi lebih normal, lebih maksimal gitu ya. Saya percaya satu hal waktu dengar mengenai disfungsi ereksi atau masalah kesehatan vital pria itu. Jadi gini, kalau yang tadinya tidak keras gitu ya, lembut gitu, atau kerasnya tidak maksimal, dengan peredaran darah yang lebih lancar, ini bisa maksimal. Betul. Nah, tapi ini tidak menambah besar dong, karena kalau keras sejak awal pasti segitu. Betul. Karena tidak maksimal, jadi kelihatan kecil. Sedangkan dengan peredarannya lancar, jadi maksimal. Maksimal itu berarti kan tidak bisa menambah size, tapi ini memang nambah ya. Nambah ya. Oke, jadi ada banyak keberhasilan sehingga
Sampai sekarang. Kalau istilah Masih zaman begitu. sekarang tuh viral ya. Betul. Kalau viral berarti orang testimoni gitu ya. Betul. Akhirnya ada yang nyoba datang gitu dan Betul. yang nyoba itu berbagai kebutuhan gitu. Betul sekali. Jadi kita ya kembali lagi ke diri kita ya. Betul. Karena kan kita namanya berusaha itu nggak ke tradisional, bisa juga secara medis, bisa secara tradisional. Jadi kan ada kala penyakit itu bisa disembuhkan dengan cara medis. Ada kala penyakit juga bisa disembuhkan dengan cara tradisional. Kan seperti itu. Kalau di Indonesia dari berbagai latar belakang pernah keluar negeri nggak sih? Pernah. Maksudnya orang Indonesia yang di luar negeri manggil atau gimana? Orang luar ada. Orang luar ada? Ada. Dan kemarin ada terakhir di Meksiko. Orang Meksiko ada. Orang Meksiko, dia di mana tinggalnya di Indonesia? Di Meksiko. Kesini langsung ke Indonesia. Dia kesini nemuin Saya tanya nggak taunya dari mana sih Anda gitu? itu katanya lihat di YouTube ataupun di situ. Gitu. Sampai datang. Sampai saya penasaran karena saya jelas takut sama jarum. Saya takut dengan itu gitu. Pengobatan medis itu nggak mau intinya gitu ya, apalagi disuntik gitu ya. Takut katanya. Lebih kalau misalkan ada secara tradisional dan nggak membahayakan saya, buat apa tidak coba gitu. Gitu. Tanya nggak ada maerotnya di sana nggak sih? Ada pengobatan tradisional di Meksiko nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Memang kenapa kesini karena ngelihat di YouTube gitu. Iya betul. Orang Meksiko itu yang bermasalah itu rata-rata di atas orang Indonesia atau di bawah sih ya? Di atas Indonesia. Di atas. Itu pun masih ingin lebih besar. Lebih besar. Kan dia udah Eropa kan. Oh, udah masuk kelas itu ya. Nah, kan Asia Tenggara sekian senti, misalkan kalau di kita di Asia Tenggara itu 13 sampai 15 biasanya. 15. Karena kan kedalaman dari alat reproduksi perempuan juga kan kedalamannya 15 16. Oke. Ya, tentu kita harus kasih spare dong 15 atau 14. Gitu ya. Jangan dikasih lebih. Oh, dia dikasih lebih ya. Mentok gitu ya. Mentok. Oh, gitu. Orang Meksiko yang secara umum di atas orang Indonesia pun masih membesarkan tadi. Masih membesarkan. Karena genetik wanita Meksiko betul. juga mungkin ya lebih dalam itunya dari Indonesia gitu. Selain tadi size, ukuran panjang ataupun besar gitu. Untuk besar, panjang, memperkeras, kuat, tahan lama, menyembuhkan ejakulasi dini, lemah syahwat, gejala impoten, sama kestabilan saraf disfungsi ereksi. Kalau gejala impoten masih bisa disembuhkan di sisi medis ada, tapi kalau impoten betul-betul itu bisa. Mati total bawaan lahir pun bisa. Bisa ya? Bisa. Treatmentnya tadi ramuannya yang berbeda. Ramuannya yang berbeda. AA dan praktisi keturunan Maerot dan Maerot yang tahu dulu ya gitu. Betul. Ya. Ramuan apa yang cocok untuk ini? Iya, betul. Jadi tidak sama ya. Semuanya pakai lemang gini gitu enggak gitu ya. Enggak. Semuanya pakai 40 berapa atau 30 berbeda-beda. Beda-beda. Ada yang pakai 25 akar, 35 kan ganjil pakainya ya sampai 99 akar, ada yang 79 ada akar gitu ya. Beda-beda. Beda ya. Jadi tapi yang pernah suntik di luar atau penanganan yang mungkin penanganan lain dan gagal itu tidak terima ya. Sebetulnya kan kalau kita cek dulu kalau misalkan itu belum begitu parah, intinya baru berapa miligram lah yang disuntikannya nggak sampai separah itu bisa kita bantu lah. Bisa dibantu. Bisa. Cuman kalau udah sampai parah, penyuntikan apalagi sudah pindah ke buahnya ataupun ke selangka itu nggak bisa. Karena itu kan bukan bagian kita. Kalau membedah kan bagiannya medis. Mengangkat itu. Jadi datang aja, nanti cek gitu ya. Kalau pernah merasa suntik silikon atau apapun datang aja, nanti yang akan putuskan gitu betul. Ya. Ini bisa atau tidak, jangan sampai katempuhan buntut maung gitu. Nah, cek orang Sunda gitu. Gitu. Katempuhan buntut maung. Saya penasaran nih sebesar apa dalam kondisi tegang ereksi lah. Yang pernah bantu langsung finalnya nih dianggap di berapa? Biasanya kan dari 16 sampai 17, bahkan bisa lebih. Bisa lebih. Yang maksimum di berapa? Yang pernah tangani sendiri deh. Sampai 17, 18. Pada saat ereksi gitu ya. Dan itu untuk ukuran Indonesia udah panjang ya? Udah besar panjang, ya? Udah panjang. Oh, oke. Ini pertanyaan personal. Boleh dijawab atau tidak ya? Enggak. Sendiri dari lahir udah besar atau melalui perawatan sih? Sebetulnya mulai perawatan tentunya. Oh, perawatan juga ya? Karena kita harus perawatan. Gini,
kita bukan tidak mensyukuri nikmat yang udah diberi ya sama Tuhan, tapi kita berusaha menjaganya. Tanggung jawab kita sebagai bentuk pensyukuran. Karena sejatinya nggak cukup dengan disyukuri aja, rambut kita aja kita harus perlu rawat. Betul. Ini saya udah Ya, rontok juga Iya kan? gitu ya, harus dirawat Iya ya. kan? Betul. Gigi kita rawat, kuku kita rawat, organ badan kita rawat, termasuk alat reproduksi kita juga harus kita rawat. Kalau enggak, gimana mau sehat? Oke. Rata-rata kan orang di Indonesia itu tabu ataupun malu untuk menjawab. Dua kan? itu ya biasanya. Gitu. Jadi atau mungkin takut kalau misalkan dibuat apa kan ini barang berharga. Intinya senjata kita satu-satunya bagi kaum laki-laki. Apabila ada kerusakan, nanti bingung. Oh iya juga, satu-satunya dan nggak bisa digantikan. Iyalah. Tangan satu nggak berfungsi, ada yang satunya, kaki juga satunya, ada alat bantu roda gitu ya. Kalau itu kan cuma satu ya? Cuman satu. Iya juga sih. Jadi jangan sampai salah kalau misalnya udah rusak, ya kita yang akan membeban seumur hidup kita. Iya, seumur hidup, apalagi masih muda gitu. Nggak muda nggak tua. Nggak muda nggak tua ya. Sekarang yang datang 80 aja ada. 85 ada, 85 tahun. Nah itu 85 tuh orang itu mau ngapain sih datang ke Ya namanya sebagai laki-laki normal kan kita diomelin kalau berbicara kayak gitu. Oh gitu. Segini ke sini normal, tapi di sini ke bawah nggak bisa, jadi nggak connect katanya. Oke. Jadi kita pikiran ke sini connectnya kurang. Jadi ada yang 85 datang ke Ada. Itu ke apa? Size atau ke gangguan disfungsi. Disfungsi ya. Nah, tanya nggak nih disfungsi Anda memang lawan Anda udah usia berapa? Iya betul. Udah kayak gitu, udah kata bahkan sampai saya udahlah dekat-dekat sama Tuhan. Iya gitu kan, kayak bahasa gitu. kasar kan. Betul, tapi kan ya orang motivasinya beda ya. Malah galakan dia kalau dibicarakan. Gitu. Karena Bapak belum ada di fase saya jawabannya. Oh gitu. Ya udah. Akmal belum seumur dia ya. Iya, nggak bisa ngomong apa-apa kalau gitu ya. Ya udah, silakan. Gitu. 85 bisa. 85. Disfungsi seksual itu seperti usia muda lagi. Seperti usia muda. Oh gitu ya. Makanya nanti boleh nanti kru siapa coba ini satu. Nanti testimonian ke saya. Iya. Kru ya yang nyoba ya. Kalau on air gini kan kru yang nyoba ya. Begitu selesai off air jangan berani-berani sentuh. Saya dulu gitu. Oke. Enggak. Ya gitu. Kalau kita bicara mengenai size ini kan orang kadang-kadang tidak ada puasnya ya. Gitu. Betul. Tapi di luar sana sebetulnya mungkin ada orang baik-baik saja, tapi setelah melihat podcast kita atau acara di tempat lain atau ternyata meyakinkan mereka, jadi kepikiran dong, gitu ya. Iya. Jangan-jangan dibesarin lagi bisa nih, oke nih gitu ya. Seperti itu enggak sih gitu, jangan sampai nih tiba-tiba pada nyerang saya, mana nomor telepon Akmal gitu ya. Saya mau yang asli sesuai dengan tadi nih ya, biodatanya dari Maerot dan sebagainya gitu ya. Ini banyak yang nyerang sih, pasti ke saya nih gitu ya. Seperti apa sih yang bisa sampaikan ke audiens kita? Kalau yang sekarang merasa baik-baik saja setelah nonton ini kok pengen nyoba gitu? Ya harus memangnya kan gini. Jadi fungsinya kita harus merawat organ kita. Karena kan sebagai laki-laki ya jangan ditunggu rusak dulu baru diperbaiki. Tapi perbaiki selagi normal. Jadi kan untuk mempermudah. Kalau udah rusak diperbaiki akan ada kesulitan. Kalau udah rusak, serusak apa yang tidak bisa diperbaiki? Contohnya? Maksudnya kalau rusak itu kalau misalkan ada gejala riwayat ke diabetes. Diabetes itu kan seperti kita misalkan kita udah benahi nih, kena diabetes, tensi diabetes itu tinggi lagi, otomatis kan nyumbat lagi, kita perbaiki lagi, nyumbat lagi, perbaiki lagi, jadi nggak akan ada kelar. Oke, jadi kalau saya simpulkan yang tadi barusan sampaikan, kalau orang itu memang kena diabetes, ini agak sulit nih ya. Agak sulit. Cuman kita harus upayakan karena tetap gitu ya. Jadi untuk keharmonisannya dia. Gitu. Karena kan kita berhubungan itu kan hukumnya wajib bagi kaum Adam yang memang sudah suami istri. Kan nafkah itu bukan seberapa kita ngasih secara finansial, tapi juga itu juga butuh. Karena ada kala perempuan nggak ngomong. Bahwasanya ukurannya kurang ini nggak bakalan ngomong. Oke. Ternyata kalau bekali kayak giniin khawatir menyakiti pasangan. Betul, gitu ya. Kok kecil, kok nggak terasa, gitu. Penumpang lewat doang. Contohnya gitu ya. Betul. Ini contoh saja ini. Kepala saya traveling kemana-mana kan nggak berani ya perempuan ya. Betul. Ya udah terima aja. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, semudah apa sih yang pernah datang ke kan macam-macam tadi? Ada anak kecil.
Anak kecil karena orang tuanya dong khawatir. Anak tuanya, jadi yang kecil itu berapa? 12 tahun kemarin tuh ada, 12 sama 6 tahun. Mau disunat itu katanya kecil. Tolong diinikan. Kecil tuh kata siapa? Kan bapaknya yang bawa. Jadi bapaknya yang khawatir gitu. Yang khawatir. Tapi memang kecil Alia. Memang kecil. Oh gitu. Jadi mau sunat, dia kecil katanya, takutnya nanti kalau misalnya dipotong ngelepot gitu. Oh gitu. Jadi supaya kulitnya bisa dipotong gitu ya. Kalau kecil kan nanti kepotong semua gitu, repot gitu ya. Oh, dibesarin dikit gitu ya. Ditambah. Itu karena orang tuanya nih. Orang tua rekomendasi. Tapi ya remaja-remaja nih, ada nggak yang dengan kesadaran sendiri datang dan ingin apa biasanya? Ada, jadi juga remaja itu kan sebetulnya gini, kalau misalkan untuk remaja diharuskan itu membawa keluarganya atau bapak atau enggak emaknya. Oh, itu luar biasa. Karena kan difilter ya. Oke. Karena kita nggak bisa ngasih, misalkan kalau misalkan di bawah umur itu harus ada inian yang tepat gitu. Bawah umur tuh berapa? Boleh disampaikan. Misalkan kan orang yang udah berkeluarga biasa rata-rata sekarang kan 20 tahun ke atas kan. 20 tahun ke atas. Udah berkeluarga biasanya ya, ada lah gitu ya. Nah, kalau misalkan di bawah 20 tahun harus ada rekomendasi dari bapak atau emaknya. Berarti harus ikut ya? Harus ikut gitu. Jadi untuk menjelaskan bahwa ini tuh jangan sampai penyalahgunaan. Kita nggak mendukung seks bebas, enggak. Jangan sampai gini. Karena mau besar, mau keren dipakai untuk hal-hal yang negatif itu filter di awal gitu jangan. Ya. Di bawah 20 tahun datang harus dengan itu. Kalau di atas 20 tahun itu harus bawa kartu ini surat nikah? Enggak. Dianggapnya sudah bisa bertanggung jawab. Kan KTP-nya udah tahu ada di status KTP gitu. Itu. Coba daftar KTP ada, lihat ada. Sudah bisa mempertanggungjawabkan keputusannya intinya mau seperti apa. Gitu. Gitu. Oke. Kalau tadi berbagai jenis terkait dengan alat vital, disfungsi ereksi dan sebagainya bisa disembuhkan gitu ya. Kalau ada yang belum punya anak, ada nggak sih? Nyasar ke AA nih, saya belum punya anak. Ada. Dan ada terapinya juga. Kalau untuk itu paling dari ramuan. Ramuan sama pendoaan. Tapi banyak. Bahkan ada di kampung yang berapa tahun gitu bahkan masih ada di kampung itu orangnya. Sekarang punya anak banyak. Oh gitu. Nah, maksud saya adalah dia itu tidak punya anak karena memang hubungan suami istrinya normal, terus belum dikaruniai anak terus terapi. Atau emang nggak punya anak karena nggak bisa penetrasi gitu? Biasanya seperti kayak gitu. Ada yang nggak bisa, ada yang maksimal ya? Nggak maksimal. Biasanya kan gitu. Karena kan pengolahan mungkin dari kantong spermanya sendiri. Oh gitu. Seperti itu. Itu kan hubungannya dengan aliran darah segala macam ya. Jadi bisa diusahakan intinya ya. Bisa diusahakan. Ya, yang namanya juga usaha. Belum dikasih itu karena Allah gitu ya. Orang kan juga khawatir ya kalau udah berapa tahun belum nikah dan sebagainya. Datang dan ternyata ada yang seperti itu banyak ya. Dan bisa diterapi. Bisa. Oke. Terakhir nih. Udah terakhir. Setelah ini kita ada sesi. Ini terakhir nih. Mangga. Terkait dengan dunia size persaisan alat vital, termasuk apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang AA sarankan. Ini kan harus ada edukasinya dikit nih. Betul. Apa yang disampaikan ke audiens kita nih terkait dengan pengobatan ini dan hal-hal yang terkait dengan vitalitas pria. Betul. Tentunya kan kita harus bisa pintar-pintar menjaga dan merawat kondisi kesehatan kita sendiri ya kan. Kondisi kesehatan kita ya tentu ya kita yang apalagi itu barang berharga satu-satunya. Kita kalau misalkan udah rusak ya mau kayak gimana walaupun pasangan kita ya udah nggak jadi masalah atau dia nggak bisa bangun, pasangan kita bisa nyari ke orang lain. Makanya pintar-pintar menjaga dan merawat organ kita sendiri. Jangan sampai terjadi banyaknya perselingkuhan, perceraian gara-gara itu. Juga kan banyak. Dan itu sekarang. bisa terjadi ya. Bisa terjadi banyak. Bahkan. Akumulasi kekecewaan juga bisa. Gitu. Makanya sok mari silakan cari kemana aja penyembuhan bisa secara medis ataupun secara non medis. Silahkan. Selama itu misalkan dengan keyakinannya sendiri. Silahkan rawat, jaga biar sehat. Alat vital yang hebat karena dijaga dan dirawat. Gitu ya. Dan khusus untuk praktek Akmal yang turun-temurun dari Maerot, itu kenapa bisa sampai sekarang masih banyak pasien karena tadi ada testimoni, ada khasiat dan manfaat dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Betul. Oke, Akmal terima kasih nih sesinya ya. Kita tutup saja sesi kali ini, saya mau konsultasi langsung. Setelah ini sampai jumpa di segmen berikutnya.